Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu untuk alam semesta. Alhamdulillah, rasa syukur kami panjatkan kepada Allah, Tuhan yang telah memberikan anugerah malam kemuliaan Lailatul Qadar untuk umat Muhammad SAW. Banyak umat Islam berjuang untuk meraih nilai Lailatul Qadar. Meski demikian, banyak orang yang belum mengerti dan faham tentang keistimewaan Lailatul Qadar. Ada yang sebagian mengartikan Lailatul Qadar itu akan turun ke bumi. Sedulur Gus Afik, coba diangan-angan. Lailatul itu malam, Qadar itu mulia. Masa malam itu diturunkan? Tidak mungkin turun, sedulur. Kalau Lailatul Qadar itu tidak turun, terus apa dan siapa yang turun? Untuk itu, sedulur, saya akan meluruskan dan menjelaskan tentang kronologi dan keistimewaan Lailatul Qadar dengan sedetil-detilnya. Sedulur Gus Afik yang dicintai Allah, mari kita sama-sama mengkaji firman-Nya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan. Inna anzalna, sesungguhnya Allah telah menurunkan. Hu atau dia, fi Lailatul Qadar, di dalam malam kemuliaan. Jadi di sini yang turun adalah bukan malamnya. Kalau malam itu seperti biasa, setiap hari kita menghadapi siang dan juga menghadapi malam. Namun di dalam malam Lailatul Qadar itu yang Allah menurunkan ada yang mengartikan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Kalau dijumlah 83 tahun 4 bulan. Itu sama dengan 30.000 hari. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat dan para ruh di dalam malam itu. Biidni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhan mereka dari segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Menyampaikan salam sejahtera sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar. Lailatul Qadar adalah bahasa Arab. Dalam Al-Quran, Laila artinya malam dan Al-Qadar artinya mulia dan agung.
dalam kitab Al-Mufrad Al-Fadil Quran. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang nilainya sangat agung dan mulia bagi seorang beriman yang mendapatkannya. Apakah kemuliaannya? Tentang kemuliaan malam Al-Qadar itu diterangkan oleh Allah sendiri dalam surat Al-Quran. Tidak ada keterangan lainnya. Adapun kemuliaannya adalah nilai ibadah yang dikerjakan pada malam khusus itu bagi yang menyadarinya akan berlipat seperti ibadah 1000 bulan. Pada malam itu diturunkan Ini ada yang menafsirkan Al-Quran, ada juga yang menafsirkan lainnya Al-Quran. Dalam malam itu turun malaikat dari segala urusan. Pada malam itu turun juga Jibril alaihissalam. Para malaikat yang banyak dan Jibril mengucapkan salamun, salamun, salamun sampai terbit fajar. Inilah pengertian malam Al-Qadar dan apa kemuliaan di dalamnya. Lalu, kapan adanya Lailatul Qadar? Di bulan apa? Tanggal berapa? Atau hari apa? Tentu saja di malam hari. Bagaimana cara memperoleh kemuliaan di malam Al-Qadar? Sebelum membahas masalah kapan datangnya Lailatul Qadar dan bagaimana memperoleh kebaikan-kebaikannya, berikut ini saya sampaikan salah satu sejarah latar belakang turunnya datangnya malam Al-Qadar. Sejarahnya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, ada sejarahnya turun surat Al-Qadar. Diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Surat itu turun di Makkah. Sebab turunnya surat Al-Qadar, pada suatu saat malaikat Jibril alaihissalam menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisahnya seorang lelaki soleh yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Demikian kisahnya. Sam'un Al-Ghazi adalah seorang yang telah berjuang memerangi kaum kafir atau ingkar pada Allah selama 1000 bulan. Dia itu mempunyai pedang yang mempunyai gigi seperti gigi manusia. Dengan pedang itu tidak terbilang banyaknya orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar yang tewas terbunuh olehnya. Sewaktu-waktu Saum haus atau Sam'un haus, keluarlah air dari pedang itu yang dapat diminum. Sewaktu-waktu dia lapar, keluarlah makanan berupa daging yang bisa dia makan.
Tidak ada seorang pun dari seorang-orang kafir yang dapat menandingi kesaktian Syam'un. Pada suatu kesempatan, orang-orang kafir mengumpulkan harta benda yang banyak. Kemudian di antara mereka dengan diam-diam mendatangi istrinya Sam'un. Mereka berkata kepada istri Sam'un, "Apakah kamu bisa membunuh suamimu? Kalau bisa, kami akan serahkan kepadamu harta benda yang banyak ini." Istri Sam'un menjawab, "La aqdiru ala qatlihi." Saya tidak mungkin untuk membunuh Sam'un. Orang-orang kafir berkata, "Begini saja, kamu saya beri tali yang kuat untuk mengikat Sam'un. Apabila dia sedang tidur, ikatlah Sam'un dengan tali ini. Ketika Sam'un sedang tidur nyenyak, Sam'un diikat oleh istrinya dengan ikat tali tampar yang kuat. Kemudian Sam'un bangun, ia berkata, "Siapakah yang mengikat aku ini?" Istrinya menjawab, "Sayalah yang mengikat kamu. Saya ingin mencoba kekuatanmu." Kemudian oleh Sam'un, tali yang mengikat dirinya itu semuanya dapat diputuskan dengan mudah. Lain waktu, orang-orang kafir itu dengan diam-diam datang lagi ke istrinya Sam'un, membawakan rantai besi yang kuat untuk mengikat Sam'un. Akhirnya Sam'un diikat lagi oleh istrinya dengan rantai besi tersebut. Sewaktu Sam'un bangun dari tidurnya, ia bertanya, "Siapakah yang mengikat aku ini?" Jawab istrinya, "Sayalah yang mengikat kamu untuk mencoba sekali lagi akan kekuatanmu." Oleh Sam'un, ikat rantai yang mengikat dirinya itu dipatahkan dengan mudah. Sam'un berkata kepada istrinya, "Saya adalah seorang wali, sebagian dari wali-wali Allah Ta'ala. Tidak ada perkara di dunia ini yang dapat mengalahkan saya kecuali rambut saya ini." Sam'un itu mempunyai rambut yang panjang. Mendengar perkataannya, Sam'un yang demikian itu, ketika Sam'un sedang tidur, maka rambutnya Sam'un yang panjang itu dipotong oleh istrinya menjadi 8 potong. Yang 4 potong ditanam semuanya di dalam tanah, dan yang 4 potong dipergunakan untuk mengikat 2 tangannya dan 2 kakinya. Maka bangunlah Sam'un dari tidurnya seraya berkata, "Siapakah yang mengikat aku ini?" Istrinya pun menjawab, "Sayalah yang mengikat kamu untuk mencoba kekuatanmu yang ketiga kalinya." Maka waktu itu Sam'un tidak bisa bangun. Setelah istrinya mengetahui bahwa Sam'un sudah tidak berdaya,
langsung dia memberitahukan kepada orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir beramai-ramai datang ke rumah Sam'un. Sam'un dibawa ke sebuah gedung atau rumah yang sangat besar yang sudah dipersiapkan untuk menjagal Sam'un. Di dalam rumah itu Sam'un diikat, disandarkan dengan tiang rumah. Kemudian di rumah itu telinganya dan bibirnya Sam'un dipotong, matanya dicungkil, tangan dan kakinya dipisah-pisahkan. Sam'un tinggal badan saja tanpa telinga, mata, bibir, tangan, dan kaki. Namun Sam'un belum mati. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Sam'un. Ayu Sam'un turidu bihim asna'uhu. Sam'un, apakah yang kamu kehendaki untuk mereka? Aku akan perbuat. Sam'un berkata kepada Allah Ta'ala, saya mohon diberi kekuatan sehingga saya dapat mengguncang tiang-tiang ini rumah, biar rumah ini rubuh, menimbuni mereka semua. Maka Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya dan dia dapat menggerakkan badannya, maka runtuhlah atap rumah menimpa orang-orang kafir semuanya, termasuk istrinya Sam'un, semuanya menjadi binasa. Maka Sam'un menjadi selamat dan seluruh anggota badannya yang sudah pisah-pisah itu kembali lagi ke badannya. Setelah itu Sam'un beribadah kepada Allah Ta'ala lagi selama 83 tahun 4 bulan. Di waktu malam dia terus sholat, di waktu siang dia puasa, dan terus memerangi orang-orang kafir dengan pedangnya. Cerita itu oleh Rasulullah SAW diceritakan kepada para sahabat-sahabatnya. Maka setelah para sahabat mendengar cerita itu, semuanya menangis. Yang ditangisi apa? Mereka ingin seperti Sam'un yang ibadahnya sampai 83 tahun 4 bulan. Kemudian para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Rasulullah mengetahui bagaimanakah pahalanya? Rasulullah SAW menjawab, saya tidak mengetahui. Maka Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa surat Al-Qadar dan berkata, wahai Muhammad, engkau dan umatmu diberi Lailatul Qadar, maka ibadahlah di dalam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, jadi
Lailatul Qadar itu turun kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menceritakan kisah wali Allah yang namanya Sam'un kepada para sahabat. Dan keutamaan Lailatul Qadar itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Untuk itu sedulur, marilah pada bulan Ramadan ini kita benar-benar menjalankan puasa Ramadan dengan syarat rukun yang baik dan benar menurut ajaran. Mungkin kita akan sambung lagi tentang pemahaman Lailatul Qadar pada penjelasan Gus Afik yang lain. Sedulur Gus Afik yang dimuliakan Allah, semoga pada Ramadan ini kita semua mampu menyerap daya Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya syahrullah. Assalamualaikum ya syahrul Quran. Assalamualaikum ya syahrul syam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.